Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Bukran, NIM A1B021378. Kelas E Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak zaman nenek moyang sampai dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut, terdapatlah kesepakatan antara masyarakat Indonesia dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut sifatnya luhur, tidak boleh diganti ataupun diubah. Masyarakat Pancasila pulalah yang hendak kita wujudkan, artinya suatu masyarakat Indonesia modern berdasarkan nilai luhur tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mempunyai kedudukan kuat, tetap dan tidak dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR dan DPR. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan negara proklamasi. Oleh karena itu, alinea keempat yang memuat Pancasila juga bersifat tetap, tidak dapat diubah, melekat kuat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tata tertib Republik Indonesia, perumusan otentik termuat dalam pembukaan yang telah pasti demi kepastian hukumnya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan substitusi esensial pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup kenegaraan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan tidak lain adalah sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain negara persatuan, negara hendak mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan, dan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dan penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita-cita ini sebagai langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga bangsa. Pancasila dasar negara kita dirumuskan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang mewujudkan kepribadian bangsa, menjanjikan luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara
Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila merupakan suatu kesatuan nilai dan norma yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Hal inilah yang harus kita ketahui dan pahami, hayati oleh setiap orang Indonesia. Ketuhanan yang merupakan perintah secara pokok itu perlu diberi penjelasan. Hal itulah yang termuat dalam penjelasan otentik Undang-Undang 1945 Indonesia. Jadi Pancasila adalah jiwa. Ini sumber dan landasan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teknik, dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah garis besar cita yang terkandung dalam Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang 1945 merupakan pokok-pokok nilai Pancasila yang disusun dalam pasal-pasal. Kedua bagian Undang-Undang 1945 tersebut dijelaskan dalam penjelasan otentik seperti telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Hal ini mengandung pengertian bahwa sebagai hukum maka Undang-Undang Dasar adalah pengikat perintah, mengikat lembaga negara dan lembaga masyarakat dan juga mengikat semua negara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk warga Indonesia dan sebagai hukum. Maka Undang-Undang Dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Undang-undang bukanlah hukum dasar biasa, melainkan hukum dasar yang merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum misalnya undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan atas atau bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan yang demikianlah Undang-Undang Dasar alam kerangka tata urutan atau tingkatan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang berlaku yang menepati kedudukan yang tinggi. Sehubungan dengan Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai alat kontrol atau mengecek apakah norma hukum yang rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain dari apa yang diuraikan di muka dan sesuai pula dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ialah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran itu diciptakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya. Dengan tetap menyadari keagungan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila dan dengan memperhatikan hubungan dengan batang tubuh undang-undang yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketentuan ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila dari Pancasila.
Sedangkan Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancing dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar 1945. Semangat dan yang disemangati pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti telah disinggung di muka bahwa di samping Undang-Undang Dasar masih ada hukum dasar yang tertulis yang juga merupakan sumber hukum yang memuat penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Inilah yang dimaksudkan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegaraan. Karena aturan tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal seperti dijelaskan oleh Kailan menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopeng pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tapi telah menjadi hukum positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait makalah saya, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.